وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hadis nomor 119, ini juga sebuah hadis saja. Sahih dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, la ta'jiz an arba'ati raka'atin min awalin nahar, akfika akhirah. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah merasa lemah untuk melaksanakan sholat 4 rakaat di awal hari. Niscaya aku mencukupimu di akhir hari. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Hadis ini teman-teman, yang saya tahu, ya, sebatas ilmu saya, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah 4 rakaat di awal hari atau di awal pagi adalah sunnatul fajr, sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, yang kata Nabi SAW dalam hadis lain, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan sholat subuhnya sendiri yang sudah kita sebutkan panjang lebar tentang keutamaannya. Ada juga yang mengatakan ini, dan sebagian ulama masukkan dalam bab keutamaan sholat duha. Bab keutamaan sholat duha. Karena yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini adalah 4 rakaat di awal hari adalah sholat duha. Jadi saya akan coba menyebutkan tentang, karena subuh tadi sudah kita sebutkan keutamaannya, maka kita akan sebutkan tentang masalah sholat duha itu sendiri. Saya kembali ke kitab Riyadhus Shalihin karena saya melihat kitab ini termasuk kitab yang sangat lengkap membahas tentang keutamaan-keutamaannya, dan juga simpel, mudah gitu. Di bab nomor 206 disebutkan bab keutamaan sholat duha. Hadis nomor 1146 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid yang masyhur 13, 14, 15 tentunya dari setiap bulan. Kalau tidak bisa boleh tanggal berapa saja tapi berurut, usahakan berurut ya. Sholat 2 dan juga sholat 2 rakaat duha, dan agar aku sholat witir sebelum tidur. Ini tentang keutamaan 2 rakaat sholat duha. Nanti akan kita hubungkan kenapa kok Ustaz bilang hadis ini tentang 4 rakaat masuk dalam duha. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Kemudian juga hadis tentang keutamaan duha, kalau 2 rakaatnya ya. Hadis nomor 1147 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarqa'uhuma min ad-duha. Setiap persendian seseorang di antara kalian berkewajiban disedekahkan setiap paginya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan 2 rakaat di waktu duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentang 4 rakaatnya ada hadis setelahnya. Hadis nomor 1148 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yusallid duha arba'an wa yazidu ma sya'allah. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat duha 4 rakaat dan menambahkan sesuai yang Allah kehendaki. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya Aisyah pernah menyaksikan radhiyallahu anha Nabi SAW sholat duhanya 4 rakaat, tapi bisa saja lebih daripada itu. Ya, karena memang ada riwayat juga menjelaskan sebagaimana kita akan bacakan, yaitu hadis nomor 1149, Nabi SAW sholat 8 rakaat. Dari Ummu Hani, Fakhita binti Abi Talib radhiyallahu anha, beliau berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah SAW amal fath, wa wajadtu yagtasil, falamma faraga min ghuslihi shalla 8 rakaat wa dhalika duha." Aku pergi kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah ya. Ternyata aku mendapati beliau sedang mandi atau selesai mandi, atau sedang mandi. Manakala beliau selesai mandi, maka beliau sholat 8 rakaat, dan itu adalah di waktu duha. Hadis ini muttafaqun alaihi. Tentu tentang waktu duha, masyhur masalah ini ya. Yang jelas sudah mulai terasa oleh anak unta panasnya terik. Atau kita mungkin sudah merasakan adanya terik matahari.
Disebutkan dalam sebuah hadis nomor 1150 dari Riyadhus Shalihin dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'a afdal. Inna Rasulullah SAW qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Bahwasanya beliau melihat orang-orang melaksanakan salat duha di awal waktunya. Ya. Maka beliau berkata, apakah mereka belum tahu bahwa sholat bukan di waktu ini adalah lebih utama? Maksudnya sedikit dibiarkan matahari terbit, udah pasti terang, udah mulai terik gitu kan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda sholat awwabin. Awwabin adalah orang-orang yang senantiasa kembali dari kelalaian kepada zikir. Dari dosa menuju taubat. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah yang penjelasan tentang masalah awwabin. Di kitab Riyadhus Shalihin di nomor hadis 1150 di halaman 727 ya. Jadi beliau menjelaskan di footnote salat awwabin itu. Beliau mengatakan dari perkataan Rasulullah SAW, salat awwabin adalah pada saat anak unta merasa kepanasan. Nah, jadi sudah terasa panasnya. Allahu a'lam.